Di video saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini ya. Izin bertanya ini. Saya berijazah PAI, tetapi mengajar guru kelas di Dapodik. Saya guru kelas. Karena guru PAI-nya sudah ada, tetapi sama-sama masih honorer. Cuma pada waktu cat saya masuk P1 dan guru PAI-nya masuk P3 ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti pada waktu penempatan saya di sekolah induk menggeser guru PAI-nya atau bagaimana? Terima kasih. Nah, jadi ini saya akan menjawab secara dua ya, ada dua versi, yaitu versi aturan sama versi teknisnya. Jadi ada kemungkinan itu akan berbeda gitu. Secara aturan ya, itu berdasarkan daftarnya, bukan berdasarkan ininya ya, tapi berdasarkan daftarnya. Intinya itu daftarnya itu bagaimana, kemarin daftarnya apa itu loh. Nah, jadi ini mau aslinya guru kelas, mau aslinya guru SMP, mau aslinya guru apa, tapi kemarin daftarnya sebagai apa gitu. Nah, kalau kemarin daftarnya sebagai guru agama Islam, ya itu guru agama Islam, bukannya guru SD gitu. Walaupun ngajarnya guru SD, kalau daftarnya guru agama Islam ya agama Islam kayak gitu. Misalkan daftarnya, misalkan guru SD ya, daftarnya guru apa ya, misalkan guru matematika lah, daftarnya guru SD ya guru SD, bukan guru matematika, seperti itu ya. Jadi tergantung daftarnya bagaimana. Nah, ini ibaratnya kalau misalkan ini ya, daftarnya beda kan jelas beda, tapi kalau daftarnya sama-sama agama ya, misalkan sama-sama agama. Nah, ini yang nilainya tertinggi itu ya, itulah yang akan ditempatkan di situ. Yang nilainya lebih tinggi akan ditempatkan di situ. Itu menurut aturannya dan menurut rencana dari pihak pemerintah. Rencananya seperti itu. Jadi diurutkan dari nilai yang tertinggi dan statusnya yang tertinggi. Jadi ini mau P1 mau P3 itu statusnya itu kan status yang dulu. Kalau yang sekarang ya yang terakhir itu P1 P3-nya itu bukan yang P1 P3-nya yang waktu cat dulu, tetapi ada P1 P2 P3-nya itu beda versi lagi. Nah, jadi P1 P3 itu menurut cat yang dulu itu kan apa namanya, P1 P3 itu kan berdasarkan nilainya kan, nilai sama passing grade. P1 P3 berdasarkan cat itu kan status berdasarkan passing grade. Nah, kalau P1 P2 yang terakhir itu bukan berdasarkan passing grade tetapi berdasarkan statusnya. P1 itu untuk yang sudah lolos passing grade. Mau dulu itu P1, P2, P3 semuanya bergabung menjadi P1 yang baru. Nah, ini kalau dua-duanya lolos passing grade, otomatis dua-duanya itu masuk P1 semua. Tergantung nilainya yang tinggi yang mana, itu ada aturannya, itu dilihat. Nanti yang tertinggi itulah yang akan diterima di sini. Secara aturan seperti itu ya. Secara aturan dan secara rencana dari pemerintah. Maka yang nilainya tertinggi karena sama-sama prioritas satu, nilainya yang tertinggi itu akan yang menang ya. Kalau status daftarnya sama. Kalau status daftarnya beda itu ya tidak saling mempengaruhi gitu. Kalau status daftarnya sama ya nilai yang tertinggi itu yang akan masuk. Itu secara aturan. Nah, selanjutnya kita bahas secara teknis. Nah, secara teknis itu berbeda, belum tentu seperti itu ya. Ini yang saya alami ini ya. Dan yang dialami yang sudah penempatan di periode ini, periode bukan 2023 ya, tapi 2022, tapi penempatannya 2023 ya. Tapi statusnya namanya itu P3K tahun 2022. Itu penempatannya itu ada yang aneh-aneh. Sekolahnya butuh guru tetapi ditempatkan di lain sekolah gitu, lain daerah, lain kabupaten, itu sudah banyak yang mengalami seperti itu. Jadi secara teknis tidak ada yang akan menjamin misalkan teman-teman di induknya itu ya, ada misalkan di induknya itu butuh formasi, belum tentu di situ, apalagi di induknya itu tidak butuh formasi. Misalkan kadang di induknya itu
sekolahnya itu benarnya membutuhkan tetapi tidak diajukan. Nah, bisa juga seperti itu. Tidak ada jaminan secara teknis, itu tidak ada jaminan sama sekali yang yang passing grade akan ditempatkan di sekolah induknya lagi atau tidak, itu tidak ada jaminan. Tergantung nanti ini apakah pemerintah akan memperbaiki sistem penempatannya atau tidak. Kalau sistem penempatannya tidak diperbaiki, nanti akan nggak tahu lagi ini. Teknisnya itu akan agak kocar-kacir gitu lah, ibaratnya seperti itu. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga menjawab pertanyaan. Kalau misalkan jawaban saya agak ribet-ribet gitu ya, harap dimaklumi ya. Dan kalau misalkan belum jelas, silakan berikan komentar. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini dan semoga bisa menjawab pertanyaan.